Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat PAUK Pelita mengucapkan selamat beribadah di minggu pertama di bulan September. Hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing secara online, namun kita tetap mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Semoga ibadah kita hari ini membawa berkat dan menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah di minggu ini adalah teguran sebagai bentuk kasih menuntun orang lain dalam terang Tuhan, dan dilayani oleh Pendeta Roma Sihombing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 55 ayat 6 berkata demikian, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 13 ayat yang pertama, kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita teguhkan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebagai nats pembimbing bagi kita pada minggu hari ini, minggu pertama di bulan September, terambil dari Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Demikianlah nats pembimbing kita. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami puji, yang kami sembah, sungguh kami ya Tuhan datang ke hadapan-Mu di minggu pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu ya, karena Engkau ya Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang maha pengampun, Allah yang dapat memberikan kepada kami sukacita karena dosa-dosa kami dapat Kau ampuni. Kami yakin, kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau disalibkan bukan karena Engkau sebagai kurban yang
dikurbankan oleh orang-orang Yahudi, tetapi rencana kekal Allah Bapa di surga, Engkau disalibkan untuk menebus dosa kami. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Segenap jemaat Tuhan, baik pelita maupun kami semua pribadi-pribadi, ya Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah akan dosa salah kami. Segala hal-hal yang kami perbuat, kesombongan kami, di mana kami tidak taat akan firman-Mu, di mana kami saling membenci, di mana kami saling mengumpat, baik kepada sesama kami, maupun juga kepada setiap pribadi-pribadi anggota keluarga kami. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami datang memohon ampunan dosa. Ampunilah ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, kami berdoa. Amin. Meresponi pengakuan dosa ini, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 43, bait yang pertama dan kedua, Tuhan kami berlumuran dosa. Jemaat Tuhan, selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, kita sambut berita anugerah Allah ini dengan memuji Tuhan. PKJ 277, bait yang pertama, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan, petunjuk hidup baru kita pada minggu awal September ini terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan akan menolong kita untuk mewujudkan kemuliaannya. Kita respon petunjuk hidup baru ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 50A, bait pertama dan kedua, Sabdamu Abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri mendengarkan pembacaan Mazmur dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Sang Firman yang hidup, inilah kesempatan yang terindah bagi hidup kami dapat membaca kebenaran firman-Mu dan dapat merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, baik pembacaan Mazmur maupun firman-Mu dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20, biarlah Tuhan kesempatan yang indah ini menjadi kekuatan, menjadi bahagian di dalam hidup kami. Berkatilah Bapa di surga, inilah Tuhan kesempatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 149 ayat 1 sampai 9. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memberkatai orang-orang yang mendaki dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas bukit mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang memata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka mulia dengan tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur. Firman Tuhan kita terambil dari Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
apa yang kamu ikat di dunia, ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. If the Wildroni attack, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wildroni. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, promise me you'll say these words to them. What words? The Wabdani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Ua Bia Unumba. Bua. Bia. And Unumba. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia. Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을
Jemaat Tuhan, seorang misionari, Jim Elliot, dengan keempat temannya yang sama-sama misionari. Jadi ada 5 orang misionari. Pemimpinnya waktu mereka mau masuk ke wilayah suku Wadani, Jim Elliot itu melayani Tuhan. Mereka diutus oleh gerejanya untuk masuk ke pedalaman suku Wadani. Sebelumnya jemaat Tuhan, suku Wadani ini suku yang sangat kejam. Mereka tidak biasa ya daerah mereka dimasuki orang asing, apalagi kalau beda warna kulit. Saya tidak mengatakan kulit mereka itu dengan yang lain berbeda jauh, tidak, jemaat Tuhan. Karena mereka sedikit agak sawu matang begitu ya. Nah, kalau ada orang Jim Elliot, ini kulitnya berwarna putih ya, berwarna putih. Jadi ini sedikit ada perbedaan. Nah, ketika Jim Elliot masuk, mereka melihat ada perbedaan, ini dianggap orang asing. Dianggap bukan bagian hidup mereka. Jadi pelayanan Jim Elliot hanya beberapa saat saja, tidak sampai sebulan, hanya beberapa minggu, Jim Elliot dan kelima misionari yang lain ini, maksudnya 5 misionari ini mati dibunuh. Intinya inilah yang terjadi, yang dialami oleh misionari Jim Elliot. Nah, jemaat Tuhan, berita kematian mereka itu akhirnya sampai kepada keluarga mereka. Baik istri dan anak-anak Jim Elliot dan juga keempat misionari yang lain. Mereka mendengar berita bahwa suami mereka, pelayan Tuhan ini, sudah mati dibunuh oleh saudara-saudara kita yang ada di suku Wadani. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Apakah istri dan anak-anak mendengar berita ini sedih? Ya, memang mereka sedih. Tetapi kesedihan mereka tidak berlarut-larut. Tuhan memanggil mereka. Tuhan membawa mereka kembali ke wilayah suku Wadani ini. Mereka masuk ke suku Wadani ini. Mereka melayani. Istri-istri dan anak-anaknya dibawa ke sana. Bayangkan, jemaat Tuhan. Mungkin kita mendengar sesuatu yang dari kita sudah rugi, ada yang mati suami, sang istri mungkin dalam logika manusia tidak akan mungkin berani masuk ke wilayah di mana suaminya dibunuh. Tapi ini Tuhan sungguh mengasihi suku Wadani. Tuhan menolong suku Wadani ini supaya mereka diselamatkan, supaya mereka masuk surga. Digerakkan kembali oleh Tuhan. Istri dan anak-anaknya yang masih kecil dibawa dan tinggal menetap di wilayah suku Wadani. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ketika istri Jim Elliot masuk ke sana dengan teman-temannya, mereka melayani, kepala suku Wadani ini bertanya, "Mengapa engkau datang ke tempat kami? Mengapa engkau peduli terhadap suku kami?" Lalu istri Jim Elliot mengatakan, "Saya adalah istri dari suami yang kau bunuh, Jim Elliot. Saya dan teman-teman datang kemari karena kasih Allah. Kau dan kami dan semua jemaat suku Wadani, kita adalah sahabat. Kita adalah sahabat yang tulus." Ada bahasa Wadaninya ya Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat nanti di videonya. Kita adalah sahabat. Dikatakan kita adalah sahabat. Kita adalah sahabat yang tulus. Inilah yang disampaikan dan akhirnya pelayanan berjalan, penginjilan, menyampaikan firman Tuhan bukan lagi dihalangi oleh rasa benci, oleh rasa dendam, oleh rasa tidak simpati karena suaminya dibunuh. Itu semuanya karena kasih Allah hilang Bapak Ibu. Tidak ada dendam, tetapi karena persahabatan kita didasarkan
pada kasih yang tulus. Sehingga suku Wadani Bapak Ibu sekalian bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah, jemaat Tuhan, bersamaan dengan video atau cerita tadi, tema kita pada saat ini sebagaimana dari Baki dikatakan teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Bacaan kita tadi dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang cara menegur di bawah 4 mata. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini bukan praktis. Yesus tidak mengajarkan, maksud rencana Yesus tidak mengajarkan metode bagaimana menegur seseorang. Bukan. Ini firman Tuhan dari pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Kebanyakan gereja Protestan selalu mendasarkan ayat ini sebagai disiplin gereja. Tujuan Tuhan Yesus sebenarnya, sekali lagi, ini bukan metode praktis untuk menegur seseorang, tetapi inilah disiplin hidup kerajaan Allah. Disiplinnya bukan menghakimi, disiplinnya bukan metode mengajarkan bagaimana menegur, tetapi di bawah, maksud saya, di dalam kehidupan kerajaan Allah itu, di dalam persekutuan umat Tuhan itu ada cara mengatur. Sekali lagi, prinsipnya bukan dendam. Prinsipnya bukan I hate you, aku tidak suka engkau. Tetapi saya nyatakan di tengah-tengah persoalan-persoalan yang ada, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, bagaimana orang yang bersalah itu kita katakan kasih Allah sungguh luar biasa kepadamu. Kasih Allah itu sungguh amat ajaib bagimu. Dia mengasihimu, dia mengampunimu, dia menginginkan engkau, orang yang bersalah, orang yang berdosa, masuk ke dalam kerajaannya. Inilah sebenarnya makna lebih jauh dari apa yang kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, gereja, yang disebut gereja ada 3 hal Bapak Ibu sekalian. Pertama, firman Tuhan diberitakan. Kedua, sakramen dijalankan. Di gereja kita ada sakramen perjamuan kudus, ada sakramen baptisan. Dan yang ketiga, yang disebut dengan gereja, tadi yang pertama firman Allah, yang kedua sakramen, yang ketiga disiplin gereja. Nah, disiplin gereja ini memang ada aturan. Disiplin gereja ini bukan menyatakan penghakiman, penghukuman kepada saudara yang bersalah, tetapi mau menyatakan kesalahan Allah. Mau menyampaikan Allah mengampuni engkau. Nah, inilah yang kita baca Bapak Ibu sekalian. Bagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dikatakan khususnya ayat yang ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi orang yang tidak mengenal Allah diajarkan bagaimana dia bisa mengenal Tuhan. Bukan dia dihakimi, bukan dia diomongi, bukan dia digosipin. Tetapi inilah jemaat kita yang ini, dia belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan dia kembali diajarkan firman Tuhan. Inilah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan bagaimana pendisiplinan hidup orang-orang percaya. Nah, sebelumnya jemaat Tuhan, yang melatar belakangi ayat firman Tuhan ini, di dalam kehidupan umat Israel dulu, ya, di dalam kehidupan umat Israel itu punya aturan dalam menyikapi suatu perselisihan. Punya aturan kalau ada orang yang bersalah. Contoh Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lihat ketika di dalam persekutuan, di dalam lingkup umat Israel, ada perempuan yang berzina. Dia sudah melanggar hukum Tuhan, perzinahan. Apa konsekuensinya? Perempuan itu dinyatakan harus dilempari batu sampai mati.
Ada terjadi penyesatan, dianggap penyesatan. Pernah lihat Stefanus? Stefanus di Kisah Rasul? Nah, di Kisah Rasul itu Stefanus dikatakan dilempari sampai mati. Dilempari batu. Inilah salah satu metode atau sistem yang ada di dalam umat Israel. Kalau ada yang salah, mereka harus dihukum. Tetapi di ayat ini yang kita baca, Matius 18, Tuhan Yesus semacam memperbaharui kembali bahwa kerajaan Allah itu, umat Tuhan itu, maksudnya persekutuan umat percaya itu, imamat yang rajani itu, tidak hanya sekedar lingkup orang-orang Yahudi saja. Persekutuan umat Tuhan di muka bumi ini bukan orang-orang Yahudi saja, tetapi dari segala suku bangsa, dari mulai yang termuda sampai yang tertua, dari berbagai macam ajaran-ajaran, dari denominasi Pentakosta, dari denominasi Katolik, dari denominasi Protestan, dan denominasi-denominasi lainnya. Yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu adalah kerajaan Allah. Di gereja kita ini aja kita sudah berbagai suku. Kita berbagai banyak ajaran. Itulah realita kenyataannya kita. Nah, jemaat Tuhan, apakah sistem kalau ada pemahaman si A, pemahaman si B yang berbeda, kita langsung menghakimi, engkau tidak alkitabiah, engkau tidak punya Roh Kudus. Itukah kita saling mengecamkah kita? Engkau enggak sah cara berdoamu. Itu kita tidak bisa cara penghakiman. Kalaupun sudah memang jauh melampaui kebenaran firman Tuhan, hidupnya sudah sesuai dengan cara duniawi, kita mengatakan, harus berani mengatakan, Tuhan Allah mengasihi engkau. Engkau sudah salah menyimpang. Kebenaran firman Tuhan begini. Maka Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni. Bertobatlah. Kita berikan pengajaran yang baik. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus ayat yang ke-18, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Jemaat Tuhan, artinya apa yang mengikat seseorang di bumi di ayat 18 ini, mengikat seseorang itu di bumi berarti menemukan mereka bersalah atas dosa. Mereka bersalah. Kawan, sebagai anggota jemaat, sebagai anggota persekutuan jemaat, engkau telah berzina, engkau salah. Perzinahan itu tidak benar, itu ada dalam hukum Tuhan. Jangan berzina, engkau salah. Maka datanglah kepada Tuhan, bertobatlah, minta ampunlah. Tuhan sungguh besar kasih setianya. Tuhan mengampuni engkau. Jadi kita ini sudah mengikat dia. Kita sudah mengatakan dia supaya dia bertobat. Supaya kita mengatakan dia minta ampun kepada Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Luar biasa Bapak Ibu. Pengajaran Tuhan Yesus ini bukan kita gontok-gontokan dalam persekutuan. Pengajaran Tuhan Yesus ini mau mengatakan kepada kita ada pengampunan. Di disiplin gereja itu bukan kita menghakimi. Disiplin gereja itu kita menyampaikan berita pengampunan Tuhan. Semua manusia, semua pribadi-pribadi jemaat Tuhan, baik saya maupun Bapak Ibu sekalian, kita berdosa, kita bersalah di hadapan Tuhan. Seharusnya hukuman maut yang kita terima. Tetapi Tuhan mengatakan pengampunannya. Tuhan mengatakan kasih sayangnya, begitu besarnya kasih Bapa. Sama seperti video Jim Elliot tadi. Aku sahabatmu. Kita bersahabat dengan tulus. Kasih Bapa yang mengantar kami kemari
tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Terimalah kasih Bapa. Jadi firman Tuhan ini sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan persekutuan kita. Mari kita aminkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada saudara-saudara kita yang ada di persekutuan ini. Aku sahabatmu di dalam Kristus. Aku saudaramu di dalam Kristus. Kau dan aku adalah sahabat yang tulus. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 280 bait yang pertama, Aku Percaya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersatu dalam iman, bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, baiklah terlebih dahulu kita mengingat nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa di surga yang Maha Kudus, Allah yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Bapa dalam kehidupan kami berjemaat di Pok Pelita. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Bapa berkenan menerima dan memberkati persembahan kami, dan mampukan kami untuk dapat mengelola dan mempergunakan persembahan ini dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur di minggu pagi hari ini, di awal bulan ini kami dapat berkumpul dalam ibadah kami, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus pada minggu pagi hari ini. Di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga Tuhan segala harapan-harapan kami dalam kehendak yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan memberkati jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam hidup anak-anak pendidikan, dan juga Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah mereka dalam pertolongan daripada Tuhan. Perlindungan yang daripada Tuhan. Dan hidup jemaat Tuhan juga Kau tolong di dalam setiap hal-hal yang mereka perlukan, mereka harapkan. Apakah sandang, apakah pangan, atau juga kekuatan kesehatan. Tuhan karuniailah kepada jemaat-Mu. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, baik dari lingkungan 1 sampai lingkungan 5, Tuhan Engkau lawat, Engkau pulihkan, dan Engkau sembuhkan. Berkatilah Bapa di surga. Demikian juga Tuhan Yesus, kalau ada anggota jemaat Tuhan yang genap umurnya, yang berulang tahun, mulai dari hari Minggu kemarin tanggal 31 dan sampai saat ini tanggal 8, biarlah mereka juga dalam pertolongan daripada Tuhan. Kami bersuka cita atas kegenapan umur dan hidup mereka juga di hari-hari yang akan datang tetap dalam penyertaan Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan yang berulang tahun. Demikian juga Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, majelis maupun pelayan Tuhan, pendeta, koster, TU. Tuhan berkati kami dalam melayani, berkati hidup keluarga kami. Berkati juga ya Bapa di surga untuk segala kegiatan-kegiatan gereja kami di bulan September, Oktober sampai nanti pada akhir tahun. Biarlah dalam pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa di surga untuk tim sertifikasi gereja yang terus berjalan. Kami mengucap syukur untuk karya Tuhan bagi mereka. Biarlah kebutuhan-kebutuhan, hal-hal yang mereka perlukan untuk dapat menuntaskan sertifikat ini, kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan mereka juga dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Segala kebutuhan, dana yang diperlukan, kiranya Tuhan cukupkan. Berkatilah Bapa di surga. Kami menolak siasat-siasat jahat. Kami menolak kuasa iblis yang mau membatalkan, mau menggagalkan ini. Semuanya itu Tuhan, biarlah dalam kehendak yang daripada Tuhan. Karena kami percaya kehendak Tuhanlah yang terbaik buat gerejamu ini. Berkati Bapa di surga, tim sertifikasi. Demikian juga berkati tim panitia pembangunan yang menyelesaikan gedung sekolah minggu. Berkatilah Bapa di surga agar dapat rampung apa yang dikerjakan oleh gedung sekolah minggu ini. Dana yang diperlukan, tukang-tukang yang bekerja Tuhan berkati dan mampukan mereka untuk dapat menyelesaikan kelanjutan gedung sekolah minggu ini. Dan juga ya Bapa di surga, dana yang kami perlukan sungguh sangat besar, kiranya Tuhan mencukupkan. Terpujilah Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan di Depok, di Jawa Barat, di seluruh Indonesia ini. Agar gereja-gereja Tuhan juga Engkau pakai terus di dalam pelayanan. Mampukan kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan. Terus semakin mengenal Tuhan Yesus. Semakin kuat iman percaya kami. Semakin kami Tuhan memahami arti karya Yesus di muka bumi ini. Karena karya Yesus di muka bumi ini hidup sehari-hari
mati, disalibkan, dan bangkit kembali, ini merupakan momen yang luar biasa yang harus kami pahami untuk dapat menghadapi situasi-situasi yang amat jahat yang akan datang. Firman-Mu dari Efesus 5 ayat 16, hari-hari ini adalah jahat. Kami semakin mengarahkan, kami sedang terus menghadapi anti-Kristus yang mau membatalkan, yang mau menggagalkan hidup iman orang percaya ya Bapa di surga. Untuk itu berkati gereja-Mu, berkati kami Tuhan, agar kami mampu menghadapi tantangan si jahat ini dengan terus yakin akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang luar biasa, yang sangat baik itu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah terus kami semakin mengenal firman-Mu, semakin mengenal hidup di dalam Engkau. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati bangsa kami, berkati juga setiap pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang terus melayani Tuhan di berbagai ladang dunia. Kiranya pemberitaan firman-Mu terus sampai ke hidup hati setiap pribadi-pribadi orang-orang di dunia ini. Terpujilah Bapa yang baik. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait yang kedua, kita harus membawa berita. Jemaat pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai. Kiranya kita tetap baik di rumah dan tetap jaga kesehatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Salam.